Berdiri. Kita lihat dulu. Saya tahu. Tahu lagu di sini senang? Tahu. Sebentar, satu orang pimpin atau ibu sendiri yang pimpin? Ibu sendiri. Saya pimpin di belakang. Oke, baik. Saya tahu nggak? Saya tahu. Sudah siap? Siap, Bu. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, silakan kembali dengarkan pertanyaan dari gue. Yang tahu sebentar ajukan tangan, jawab rame-rame. Nah, anak-anak, siapa yang suka membaca buku di sini? Saya, Ibu. Tris, nggak baca buku? Iya, Ibu. Kira-kira Tris itu apa yang dibaca di dalam buku? Saya sering baca novel. Baca novel, tentang apa Tris? Ya, Ibu, tentang apa ya? Tentang Doraemon. Oke, baik. Baca novel. Oke, Tris, pertanyaan lanjutan dari Ibu. Kalau misalnya Ibu bilang gini, Tris membaca, apakah kalimat ini lengkap atau masih kurang? Jawab dari Ibu, Tris membaca, apakah kalimat lengkap atau Tidak. Tidak. Nah, anak-anak, itu yang akan kita belajar hari ini dengan topik pembelajaran kita, yaitu perbedaan kalimat transitif dan kalimat intransitif serta menggunakannya. Ambo boleh dari Ibu coba boleh kalimat itu. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak yaitu anak-anak dapat membedakan kalimat transitif dan kalimat intransitif melalui media kartu sebentar atau dengan menayangkan video pembelajaran. Yang kedua, anak-anak dapat membuat contoh kalimat transitif dan intransitif dengan benar melalui kartu belajar atau video yang Ibu tayangkan sebentar ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita harus tahu dulu, kira-kira apa unsur dalam sebuah kalimat. Nah, unsur-unsur dalam sebuah kalimat itu anak-anak ada yang dinamakan subjek, terus predikat, objek, dan keterangan. Sudah pernah dengar kata ini? Belum. Pernah? Belum? Belum. Berarti pertama kali? Nah, anak-anak, yang kedua itu kira-kira apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Nah, kalimat transitif itu sendiri anak-anak, kalimat yang memerlukan objek. Sudah dengar? Ya, Li, apa tadi kalimat transitif? Ya, kalimat yang memerlukan objek. Nah, kalimat transitif ini anak-anak memiliki unsur SPO atau subjek, predikat, objek, atau dengan SPOK, subjek, Predikat, objek, keterangan. Nah, anak-anak, kalimat transitif ini juga dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Ibu sudah menyiapkan kartu belajar. Nah, contohnya anak-anak bisa lihat tadi. Kalimat transitif tadi kan ada memiliki unsur SPO dan SPOK. Nah, contohnya di sini, lihat contohnya, Lani makan nasi. Nah, dia ke sini, ya Ibu. Lani ini anak-anak disebut subjek, Contoh subjeknya karena ya pelaku, Nah, yang kedua ini makan. Makan ini disebut dengan predikat, Predikat ikut namanya subjek, Nah, dan yang terakhir itu
perhatikan di sini Erni, perhatikan di sini Ice. Nah, ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu ini anak-anak disebut dengan subjek. Nah, memasak predikat. Yang bisa nggak bisa lihat sini? Bisa, Bisa. Nasinya di sini, nasi dia disebut dengan objek. Nah, sementara di dapur ini, dapur itu kan keterangan tempat Oke, baik anak-anak. Yang berikutnya yaitu kalimat intransitif. Kalimat intransitif anak-anak, kalimat yang tidak memerlukan objek. Tadi transitif, sekarang intransitif Intransitif ini anak-anak kalimat yang tidak memerlukan objek. Ocien, ulang lagi apa tadi? Ya, kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, di sini kalimat intransitif ini anak-anak memiliki unsur SP atau subjek predikat atau juga dengan SPK, subjek predikat keterangan. Temankan objek mau ya? Nah, kalimat ini juga tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Walaupun tema objeknya, tetapi dia sudah memiliki makna Nah, contohnya di sini anak-anak, yaitu kalian bisa perhatikan di sini. Erni, bisa lihat? Nah, misalnya di sini ibu sudah sediakan contoh kalimatnya. Steffi berlari di lapangan. Nah, Steffi ini tertenang sana, contoh ibu hanya ambil salah satu contoh di kelas ini. Steffi ini disebut dengan subjek. Apa tadi versi? Steffi disebut apa? Apa tadi versi? Sekarang berlarinya di sini anak-anak disebut dengan predikat. Nah, sedangkan di lapangan ini sama dengan keterangan Oke, baik anak-anak. Supaya anak-anak bisa paham terkait materi, ibu hanya menanyakan sebuah video. Kalian harus amati video Ibu. Putih apa itu kalimat show? Serius. Asal tegang pain rangat. Rantakan. Akhir momen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan di sini Apa kabarnya nih? Bertemu lagi bersama Miss Imas. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kalimat transitif dan intransitif. Materi ini kita pelajari di kelas 4 SD dalam mapel bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Miss Imas dan intransitif, kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat yang pertama ada subjek atau biasa kita singkat S, yang kedua ada predikat atau biasa kita singkat pred, lalu yang ketiga ada objek atau biasa kita singkat O, dan ada keterangan yang biasa kita singkat dengan huruf K. Nah, apa itu ya subjek? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ada juga predikat. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku atau subjek ya teman-teman. Selanjutnya objek. Objek merupakan sesuatu yang diberi kegiatan atau dikenai tindakan. Objek juga merupakan pelengkap dari predikat dan ada juga yang namanya keterangan. Keterangan merupakan bagaimana, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, teman-teman sudah paham apa itu kalimat, apa saja unsurnya. Nah, kita
kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Oke, nah ini dia pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Pertama, ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, salah satu cirinya juga yaitu kalimat transitif memiliki unsur subjek, predikat, dan objek atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat transitif itu dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu yang kedua ada kalimat transitif. Nah, ini ada beberapa cirinya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Lalu kalimat intransitif ini memiliki unsur subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Nah, yang paling penting teman-teman, kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lanjut, ini adalah contoh kalimat transitif. Yang pertama, kakak membaca buku. Nah, unsur kalimatnya itu kakaknya sebagai subjek, membaca predikat, buku objek. Nah, harus ada objeknya teman-teman, karena ini adalah kalimat transitif. Nah, contoh yang kedua, ayah memotong rumput pada siang hari. Nah, ayah sebagai subjek, memotong sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan pada siang hari itu merupakan keterangan waktu teman-teman ya. Nah, ternyata karena ini kalimat transitif, kedua contoh kalimat ini dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama tadi bisa kita ubah menjadi buku dibaca kakak. Nah, ini kalimat pasifnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kalimat pasif untuk kalimat yang kedua yaitu rumput di taman dipotong ayah. Selanjutnya adalah contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Ibrahim berteriak. Simpel ya teman-teman ya. Subjeknya Ibrahim dan predikatnya berteriak. Nah, yang kedua ada contoh bunga bermekaran di taman. Bunga sebagai subjek, bermekaran sebagai predikat, di taman itu merupakan keterangan tempat. Nah, kedua kalimat intransitif ini tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke, baik anak-anak. Sudah nonton tadi video di dalam? Sudah, Bu. Mungkin dari penjelasan itu tadi ada yang belum paham terkait materi yang diberikan. Silakan. Sudah paham? Sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Yakin, Ibu? Oke, baik. Karena sudah paham, sekarang giliran Ibu yang bertanya. Siap, Ibu. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan ada dua kalimat, yaitu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, oke anak-anak, dari kedua contoh kalimat ini, lihat dong. Perhatikan ke sini, Eri, perhatikan ke sini. Ada enjam membasuh gigi, ada juga hati tidur di kamar. Perhatikan ke sini ya. Nah, dari kedua kalimat ini, yang tahu sebentar ajukan tangan ya, asing rame-rame. Mana yang disebut kalimat transitif dan mana yang disebut dengan kalimat intransitif? Tidur di kamar. Intransitif itu. Oke, ya Arif kita. Kalimat transitifnya itu angel menggosok gigi karena ada objeknya, sedangkan yang di sebelah yaitu hati tidur di kamar itu kalimat intransitif karena tidak ada objeknya. Hanya Oke. Tepuk salut untuk Arif kita. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kita. Salut. Oke, baik anak-anak. Ada yang jawab lain? Ada jawaban lain terkait dengan jawaban dari adik kita tadi? Ada? Tidak ada, Ibu. Berarti sepakat jawaban seperti itu? Iya, Yang Ibu. ada sepakat? Sepakat? Nah, oke anak-anak. Sekarang Ibu akan
1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada yang bingung silakan tanya kepada Ibu ya. Kelompok 2, Ibu. Ada 2 nomor soal ya? Ya, Ibu. Kelompok 3, Ibu. Tanya kepada Ibu apa yang mau saya. Tapi dengan salah saya kan jelas kok. Iya. Tapi tidak ada yang memerlukan objek, sedangkan indranya tidak memerlukan objek. Bantu teman kelompok. Ya. Bantu teman kelompok. Jadi skala kerja yang Kita harus kerja sama-sama ya. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kelompok 2? Kelompok 2? Sisi sudah? Kelompok 3? Belum? Sabar Ibu. Di sini semuanya karena subjek mana predikat sampai di sini. Sudah semua? Sudah Ibu. Oke baik. Kalau sudah semua sekarang kelompok 1 ya maju. Bacakan hasil kerjanya ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Contoh kalimat, saya mencuci pakaian kotor. Kalimat ini merupakan kalimat transitif. Delon makan nasi, kalimat transitif. Anjing itu tidur, kalimat transitif. Mereka berjalan di taman, kalimat intransitif. Akrin memetik jambu, kalimat transitif. Perhatikan di sini ya. Saya ingin menunggu presentasi teman ya. Ayo sekolah itu. Ya, soal nomor 2 yaitu menentukan unsur-unsur kalimat SPO dari kalimat yang sudah disiapkan. Nomor 1 yaitu Delon makan nasi. Delonnya itu subjek, makannya predikat, nasinya itu objek. Nomor 2, Lian membaca buku. Liannya itu subjek, membaca predikat, dan bukunya itu objek. Nomor 3, Akrin memetik jambu. Akrin subjek, memetik predikat, dan jambu objek. Teman-teman, itu hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita salut untuk kelompok salut. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kelompok 1. Salut. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ayo maju Dora.
Yang pertama, saya mencuci pakaian kotor, kalimat transitif. Yang kedua, Delon makan nasi, kalimat intransitif. Yang ketiga, anjing itu tidur, kalimat transitif. Yang keempat, mereka berjalan di taman, kalimat intransitif. Yang kelima, Akri memetik jambu, kalimat transitif. Nomor 2, Delon makan nasi. Delon subjek, makan predikat, nasi objek. Lian membaca buku. Lian subjek, membaca predikat, buku objek. Yang ketiga, Akri memetik jambu. Akri subjek, memetik predikat, jambu objek. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kelompok 2. Salut. Sekarang kelompok 3. Dari dua kelompok ini dari mama perbedaan jawabannya itu tara boleh jerah presentasi tahu. Lupain foto ternyata kelompok benar pada situ Ya. Ayo terus balik ke sini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya mencuci pakaian kotor. Itu contoh kalimat transitif. Lalu yang kedua, Delon makan nasi. Kalimat transitif. Anjing itu tidur. Kalimat intransitif. Mereka berjalan di taman. Kalimat intransitif. Akrin memetik jambu. Kalimat transitif. Lalu yang berikut, Delon makan nasi. Subjeknya Delon, predikatnya makan, objeknya nasi. Dan yang kedua, Lian membaca buku. Subjeknya Lian, predikatnya membaca, objeknya buku. Yang ketiga, Akrin memetik jambu. Subjeknya Akrin, predikatnya memetik, objeknya jambu. Oke baik. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kelompok 3. Salut. Oke baik anak-anak. Jadi ada perbedaan jawaban tadi Iya, Bu. dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sama jawaban. Yang bedanya di kelompok 2 Nah, di situ kan tadi ada contoh kalimatnya itu saya mencuci pakaian. Itu disebut dengan kalimat transitif. Nah, yang kedua, Delon makan nasi, kalimat transitif juga. Anjing itu tidur, kalimat transitif intransitif Nah, mereka berjalan di taman, itu baru kalimat intransitif Iya, Ibu. Nah, Akri memetik jambu disebut dengan kalimat transitif. Sedangkan bagian nomor 2-nya tadi disebut benar semua tidak ada perbedaan jawabannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada sedikit pertanyaan untuk menguji kalian. Apakah kalian masih ingat tadi ya? Hadi, Hadi, apa tadi perbedaan kalimat transitif dan kalimat intransitif? Kalimat transitif itu menggunakan objek, sedangkan intransitif tanpa objek. Oke baik, sudah dengar jawaban dari Hadi? Sudah. Hadi, ulang lagi jawaban dari Hadi. Apa tadi itu kalimat transitif? Kalimat transitif itu kalimat yang ada objeknya, sedangkan kalimat yang transitif itu kalimat yang tidak ada objek. Saya ngerti, saya kan tomboy minggu pas kemarin kemana? Nah, anak-anak tadi kalimat transitif itu tadi kalimat yang memerlukan objek, sementara kalimat intra itu tidak memerlukan objek. Oke baik. Jadi kesimpulan akhir terkait materi kita anak-anak, di mana unsur dalam untuk membentuk sebuah kalimat itu memerlukan subjek, predikat, objek dan keterangan. Ada apa teh? Iya, Ibu. Nah, kalian sudah tahu tadi bagaimana perbedaan kedua kalimat itu. Kalimat transitif tadi kalimat yang memerlukan objek, sementara intransitif kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, Ibu harap setelah pulang ini belajar kembali materi hari ini ya. Tidak beres ribut bisa mancing balik. Iya, Ibu. Oke baik, sebelum kita pulang kita yel dulu. Tahu sebelum pulang? Tahu. Berdiri. Satu orang pimpin. Adik Chris dan atau? Ya, adik Rosita. Saya nggak
Selamat